Ya, dan pemirsa, saat ini merupakan visual terkini prosesi yang berlangsung di Masjid Sunda Kelapa, pemirsa. Di mana di siang hari ini setelah sholat zuhur akan dilaksanakan sholat jenazah. Tadi sudah tiba di lokasi jenazah dari Pak Tri sekitar 30 menit yang lalu, pemirsa. Dan di siang hari ini suasana haru menyelimuti lokasi prosesi penghormatan terakhir. Sudah hadir ada keluarga, sahabat, dan bahkan masyarakat yang hadir berdatangan untuk memberikan penghormatan kepada almarhum. Di sini, pemirsa, terlihat peti jenazah dipindahkan dari aula kemudian ke lantai 2. Nanti di lantai 2 baru kemudian dilaksanakan sholat zuhur di sana, dan juga tadi ada sholat jenazah berikutnya. Sudah hadir juga tadi ke Masjid Sunda Kelapa, keluarga, kolega, dan pelayat berdatangan secara bergantian menyelami keluarga dan juga memberikan doa. Rangkaian penghormatan diawali, kemudian tadi diletakkan terlebih dahulu jenazah di aula untuk memberikan penghormatan terakhir bagi siapapun yang hadir di Masjid Sunda Kelapa. Kita melihat, pemirsa, situasi terkini, pemirsa, bahwa dari laporan rekan kami di lapangan di siang hari ini di sekitar masjid tidak ada penjagaan atau pengamanan secara khusus, sehingga warga juga diperbolehkan untuk hadir memberikan penghormatan terakhir atau juga hadir untuk melaksanakan sholat zuhur berjemaah dan nanti sholat jenazah, pemirsa. Dari pihak pengelola masjid juga sudah memberikan tadi susunan untuk imam dan juga rangkaian acara di siang hari ini sebelum nanti jenazah akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Dari pihak keluarga, pemirsa, juga tadi sempat memberikan pernyataan dan meminta maaf, memohon agar orang tua mereka dimaafkan apabila Pak Tri ini memiliki kesalahan-kesalahan, dan sudah dimandikan dan dikafani lalu dibawa ke kediaman sebelumnya di Jalan Purwakarta untuk kemudian dimakamkan, dan di siang hari ini akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Sunda Kelapa ba'da zuhur, pemirsa. Pemirsa, di siang hari ini kita sedang menyaksikan prosesi untuk sholat zuhur dan juga sholat jenazah terhadap almarhum Tri Sutrisno. Bahwa Tri Sutrisno ini dikenal sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang menjabat mendampingi Soeharto pada periode 1993 hingga 1998.
Kemudian Pak Tri ini juga merupakan Panglima ABRI yang kini bernama TNI pada 1988 sampai di tahun 1993. Dilahirkan di Surabaya di tanggal 15 November 1935. Pak Tri disebut sebagai paket lengkap karena memiliki jenjang karir yang mentereng di bidang militer dan juga memiliki peran penting dalam dinamika politik dan militer di Indonesia pada era Orde Baru. Ketika sebagai Panglima ABRI, ia memimpin institusi pertahanan negara di masa yang penuh tantangan. Kemudian saat menjabat sebagai Wakil Presiden, ia turut mendampingi pemerintahan dan berbagai agenda pembangunan nasional. Ya, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini berkenaan dengan prosesi yang nanti akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan. Sudah ada rekan Satrio Adi di sana. Satrio, bagaimana kondisi di sana? Kemudian nanti seperti apa rencana untuk prosesi pemakaman? Ya, Anggi, nantinya setelah jenazah dari almarhum Tri Sutrisno selesai dilakukan sholat jenazah dan juga sholat zuhur di Masjid Sunda Kelapa, jenazah akan langsung dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk disemayamkan dan juga diberikan penghormatan terakhir di Blok M, tepatnya di nomor 131 yang saat ini sudah dipersiapkan untuk jenazah dari almarhum Tri Sutrisno, di mana persiapan telah dilakukan sejak pagi hari tadi. Tepatnya sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, petugas sudah menyiapkan makam yang nantinya akan menjadi tempat istirahat terakhir bagi Presiden ke-6 Republik Indonesia almarhum Tri Sutrisno yang meninggal pada sekitar pukul 7 pagi hari tadi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan nantinya prosesi atau upacara yang dilakukan ini adalah upacara militer penuh atau upacara militer dengan penuh kehormatan. Dan nantinya rencananya yang akan menjadi inspektur upacara dari rangkaian prosesi pemakaman militer ini adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan nantinya yang akan menjadi komandan upacara ini adalah seorang kolonel dari Kopassus yang juga sudah melakukan gladi bersih di lokasi ini, tepatnya di Blok M TMP Kalibata, di mana di tempat persemayaman atau tempat persiratan terakhir almarhum Tri Sutrisno, tepatnya di nomor 131 Blok M TMP Kalibata ini merupakan satu blok dengan berbagai tokoh atau tokoh nasional lain seperti Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie, kemudian Ibu Negara Presiden ke-6 Republik Indonesia Ani Yudhoyono, serta ada tempat peristirahatan terakhir atau liang lahat dari almarhum Tri Sutrisno ini bersebelahan persis dengan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edy Wibowo. Memang Blok M TMP Kalibata ini merupakan blok ya VVIP, sehingga banyak tokoh-tokoh nasional yang dimakamkan di blok ini. Dan nantinya setelah sholat jenazah dan juga sholat zuhur dirampung dilakukan di Masjid Sunda Kelapa, maka jenazah langsung akan disemayamkan di sini dan dilakukan upacara militer sebagai penghormatan terakhir bagi mantan Presiden Republik Indonesia, yang dimana upacara militer nanti akan dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dan tentu nantinya seperti biasa untuk pemakaman dengan upacara militer ini akan dilakukan tembakan salvo, dan untuk perwira tinggi ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali. Dan tentunya nanti bendera merah putih juga akan dilipat secara resmi dan diserahkan kepada keluarga sebagai simbol dilakukan oleh Tri Sutrisno. Dan upacara dengan penghormatan penuh ini juga nantinya akan didatangi oleh berbagai tokoh negara lain. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah melakukan perjalanan menuju TMP Kalibata dari Hambalang. Dan saat ini memang
berbagai pengamanan dari Pas Pampres, TNI, Polri, Garnisun juga telah disiagakan di lokasi pemakaman ini, tepatnya di Blok M, TMP Kalibata, Jakarta Timur. Dan selain Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang nantinya akan menjadi inspektur upacara dalam upacara militer dengan penghormatan penuh ini, berbagai tokoh nasional lain juga turut hadir dan menjadi peserta upacara. Adapun saat ini peserta upacara seperti pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga Polri sudah bersiap dengan pakaian yang nantinya akan dilakukan untuk upacara resmi. Dan tentu kita nantikan prosesi upacara militer dengan penghormatan penuh dilakukan di TMP Kalibata ini. Anggi. Baik, Satrio, bagaimana soal pengaturan tamu yang hadir nanti di sana? Apakah juga warga diperbolehkan untuk hadir menyaksikan, Satrio? Anggi, sejauh ini memang tidak ada pengamanan yang khusus atau pemeriksaan di depan TMP Kalibata. Namun tentunya nanti ketika Wakil Presiden atau Presiden hadir di lokasi ini akan ada pembatasan. Tentunya terlebih saat upacara militer dilakukan, sehingga yang nantinya hadir di dalam prosesi pemakaman dengan upacara militer ini tidak lain adalah keluarga, kerabat, dan juga berbagai tokoh yang akan memberikan penghormatan terakhir kepada Tri Sutrisno. Dan sejauh ini memang proses pengamanan masih dilakukan di dalam Blok M TMP Kalibata ini. Namun nanti sekitar pukul 12 lebih waktu Indonesia Barat, pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres akan membatasi Blok M TMP Kalibata ini, Anggi. Oke, jadi pengawasan karena nanti ada berkenan dengan presiden ya, juga hadir di lokasi begitu. Baik, Adi, apakah ada permintaan khusus dari pihak keluarga berkenaan dengan nanti pada saat prosesi mungkin ada perwakilan dari keluarga atau tokoh tertentu yang akan berbicara di sana, atau juga bahkan ikut memasukkan jenazah ke liang lahat misalnya begitu? Ya, Anggi, memang sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan rangkaian upacara militer yang akan dilakukan. Namun sejauh ini tidak ada permintaan khusus dari keluarga. Namun sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa negara akan memberikan yang terbaik sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mantan Wapres Tri Sutrisno di tempat peristirahatan terakhirnya ini. Dan hingga saat ini informasi yang baru kami terima adalah inspektur upacara yang akan dipimpin oleh Gibran Raka Buming Raka, dan nanti kami akan terus pantau dan gali lagi apakah nantinya keluarga akan memberikan sambutan terakhir dan juga ikut mengantarkan jenazah ke liang lahat. Anggi. Kami akan kembali ke Anda untuk sementara. Terima kasih untuk laporan Anda. Dan kami ajak Anda kembali pemirsa untuk melihat situasi terkini di Masjid Sunda Kelapa. Tadi pagi pukul 6:58 di RSPAD. Nah, tentunya kita sebagai bangsa hari ini merasa sangat berduka cita dan merasa sangat kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang selama hidupnya terus mengabdikan diri, mendharma baktikan diri untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia supaya bismillah, insya Allah beliau husnul khotimah, diterima segala amal perbuatannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Mas, mungkin saat ini ada proses kenegaraan, mungkin bisa dijelaskan Mas bagaimana dari keluarga kepada pihak negara? Ya seperti biasa ya, protapnya seperti biasa. Nanti dari Masjid Sunda Kelapa rencananya jenazah akan diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketika di Makam Pahlawan, apakah ditetapkan Pak Presiden Prabowo akan memimpin dalam upacara, Mas? Insya Allah, mohon doanya. Mungkin
Belum. Nanti sebentar kami cek. Mas, tadi mungkin Mas dari negara apakah memberikan penghargaan besar gitu Mas nantinya? Apakah ada penghargaan khusus untuk Pak Tri atau bagaimana Mas? Kalau berkenaan dengan penghargaan dari negara dalam konteks penanganan semenjak beliau masuk ke RSPAD, kemudian tadi pagi kondisinya kemudian menurun sampai kemudian dinyatakan wafat, kami telah berkoordinasi juga dengan pihak RSPAD untuk memberikan yang terbaik kepada almarhum Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Untuk sementara Yang paling penting diingat dari Pak Tri Mas itu pribadi dari Mas sendiri. ya, tentu sebagai pelajaran bagi kita semua, beliau telah memberikan teladan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana mencintai negara kita, bagaimana beliau selalu beberapa hal prinsip yang selalu beliau tekankan, karena kebetulan kami juga berkomunikasi dengan beliau, adalah untuk kita menjaga Undang-Undang Dasar 1945, menjaga Pancasila, dan kepada kita generasi muda untuk terus bersatu mengisi kemerdekaan, tantangan tidak mudah. Itulah yang selalu beliau pesankan dan tekankan kepada kami semua. Terima kasih semuanya, mohon doa restunya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan berkenaan dengan, ya kami sapa kembali Adarkan Kausar Prabowo, bagaimana tadi sudah ada pernyataan dari Prasetyo Hadi ya, kemudian di siang hari ini, jadi setelah jenazah dipindahkan ke lantai 2 untuk disolatkan zuhur dulu, Kausar, apakah sesuai dengan rencana nanti langsung berangkat ke TMP atau ada prosesi khusus yang akan dilaksanakan di masjid? Iya benar, agenda juga pemirsa. Tadi barusan kita saksikan terkait dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian putra terbaik bangsa yang berki pada hari ini Senin 2 Maret 2026. Di mana tadi Pras juga menyampaikan nantinya setelah digelar sholat jenazah akan dilakukan prosesi upacara kenegaraan, di mana upacara ini menandakan secara simbolis jenazah akan diserahkan dari pihak keluarga kepada pihak negara yang nantinya akan diwakilkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang nantinya akan menjadi acara. Dan nantinya setelah dilakukan upacara kenegaraan itu, jenazah pada pukul 2 rencananya akan dibawa ke TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dan nanti sana akan dilangsungkan upacara secara militer. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi terkait dengan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan akan menjadi irup di TMP Kalibata ini. Memang tadi Pras tak menampik dan menyampaikan mohon doa kepada masyarakat Indonesia agar Presiden Prabowo Subianto bisa hadir di TMP Kalibata untuk menjadi irup. Berdasarkan informasi yang kami terima juga, memang Presiden Prabowo Subianto sudah atau rencananya hadir dari kediamannya Hambalang sekitar pukul 11 siang ini untuk menuju ke TMP Kalibata. Dan saat ini jenazah Wapres ke-6 Trisutrisno saat ini sudah berada di aula Masjid Sunda Kelapa, dan saat ini sudah hadir juga Wapres ke-10 yaitu Pak Yusuf Kala. Kami akan coba untuk menyampaikan informasinya. Halo Pak. Ya, pertama tentunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berduka atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Jenderal Purnawirawan Trisutrisno. Beliau orang yang sangat baik dan tentu sangat mempunyai sumbangsi yang besar kepada bangsa ini, dan juga mempunyai suatu cita-cita yang sangat besar dalam kemajuan kita semuanya. Ditadani Pak, masyarakat Indonesia. Apa? Sikapnya ditadani. Mungkin sikap ditadani oleh masyarakat Indonesia. Ya tentu sebagai bangsa tentu mempunyai upaya-upaya yang baik sampai akhir hayatnya. Setiap acara beliau hadir dan tentu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita semua.
Ya. Ya, pemirsa, tadi adalah pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang tadi sempat hadir ke Masjid Sunda Kelapa ini, dan kita masih menantikan sejumlah pejabat yang hadir pada siang hari ini di Sunda Kelapa. Dan saat ini azan zuhur sudah berkumandang, artinya sholat berjamaah zuhur akan dilangsungkan sebelum gelarnya sholat jenazah secara berjamaah juga. Dan pemirsa, kita masih menantikan saat ini prosesi dari jenazah Tri Sutrisno masih berada di dalam Masjid Sunda Kelapa. Nantinya akan disolatkan secara berjamaah. Dan memang berdasarkan pantauan kami yang hadir di Masjid Sunda Kelapa ini tidak hanya dari pejabat pemerintah ataupun pengusaha ataupun masyarakat umum juga hadir rupanya di Masjid Sunda Kelapa ini, yang sengaja hadir untuk mendoakan kepergian dari Wapres ke-6 Tri Sutrisno. Memang beberapa masyarakat juga hadir, ada yang menggunakan jaket ojol juga hadir. Memang prosesi ini dibuka secara umum, tidak ada larangan masyarakat untuk tidak boleh mengikuti mendoakan kepergian dari Tri Sutrisno ini. Di sini antusias masyarakat sudah terlihat hingga saf paling terakhir. Saat ini Masjid Sunda Kelapa sudah penuh oleh jamaah-jamaah yang hadir pada siang hari ini yang ingin mendoakan terakhir kalinya kepergian dari Wapres ke-6 Tri Sutrisno, di mana nantinya masyarakat yang hadir, jamaah yang hadir ini nantinya akan mengikuti sholat zuhur berjamaah sebelum nantinya akan mengikuti sholat jenazah yang akan digelar setelah sholat zuhur begitu. Dan kami kembali review tadi pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan duka citanya atas kepulangan atau kepergian dari Wapres ke-6 Tri Sutrisno yang merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahkan JK sempat mengingat kembali bahwa peran besar yang dilakukan oleh Tri Sutrisno hingga akhir hayatnya berkontribusi besar kepada bangsa dan negara. Bahkan Tri juga beberapa kali hadir meskipun dalam kondisi yang sudah lanjut usia, ia tetap meluangkan waktunya untuk hadir di acara-acara kenegaraan. Ini menjadi nilai yang menjadi diteladani oleh JK, yang menjadi bahwa Tri ini meskipun sudah lansia, dia tetap meluangkan waktunya untuk hadir pada acara-acara kenegaraan begitu. Dan tadi sebelum Yusuf Kala menyampaikan pernyataannya juga hadir Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa ia juga menyampaikan duka cita mewakili pemerintah negara, yang juga dia merupakan juru bicara Presiden Prabowo Subianto, bahwa banyak hal yang dapat diteladani dari sosok Tri Sutrisno yang merupakan Wapres ke-6 yang menjabat di tengah Orde Baru, dan memang banyak hal yang dapat diteladani oleh masyarakat selaku Wapres ke-6 Tri Sutrisno begitu. Dan tadi kami sempat menyampaikan atau menanyakan terkait dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto, apakah akan hadir ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Prasetyo menyampaikan bahwa ia tidak menampik bahwa tidak hadir, namun ia juga meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir. Demikian, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.